It's live, yes. So, ya. Saya duduk dulu. Selamat pagi hari Minggu. Hari Minggu 8 hari bulan Oktober tahun 2023. Yes, kepada saudara dan saudari yang di dalam Facebook Facebook ya, yang kita kasihi bersama ya, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari seiman yang ada di dalam kebaktian ini. Halo, apa kabar? Yes, yang baru juga ada ya. Oh, selamat datang yang baru, yang pertama kali ya. Ya, kita undangkan dengan sungguh sukacita. Oke, so pagi ini kami mau mengistihar kepada saudara dan saudari dan yang kami kasihi di dalam Facebook, tuan-tuan dan puan-puan, satu istihar kebaikan dari firman Tuhan ya. So, boleh kita berdiri bersama sebagai jemaat, oke? Tuhan, gereja Tuhan, kita mau mengistihar kepada mereka mendengar dan melihat di dalam Facebook. Daripada buku Perjanjian Lama, buku Ratapan, The Book of Lamentations, oke? Pasal 3 ayat 22 sehingga 24 dalam BM di sini ya. Oke, sudah sedia? Amen. Kita mau mengistihar kepada mereka yang di dalam Facebook. Haleluya. Oke, begini firman Tuhan. Kasih Tuhan abadi. Dan rahmatnya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Sesungguhnya Dia setia. Tuhan sahaja yang aku punyai. Oleh itu aku berharap kepadanya. Amin. Haleluya, bagi tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sila duduk. Oh, haleluya. Sungguh gembira sangat untuk boleh bertemu sekali lagi, puji Tuhan. Amin. So, saya Pastor Miller Likup. Ya, pagi ini saya mau sambung khotbah saya dari minggu lalu, 1 hari bulan Oktober 2023. Boleh lihat di dalam Facebook ya, Facebook. So, hari ini saya sambung tajuk yang minggu lalu. Bertajuk apa tajuknya? Amen. Yang baru dan yang lama. Oke. Saya mau mengatakan di sini juga, kita tidak akan memahami semua tentang Allah ataupun tentang Tuhan ataupun semua firman Tuhan ini. Mustahil. Saya bercakap kepada gereja, apalagi orang yang di luar firman Tuhan langsung tidak akan mengerti. Karena ini adalah firman dari surga yang diberikan Roh Kudus kebenarannya kepada orang kudus yang menulis ini untuk kamu dan saya. Boleh dimengerti di dalam Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menulis ya. So, saya mau membaca di mana firman itu di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sehingga 11. Oke. Tuhan berfirman, firmanku bukan seperti, Tuhan berfirman, pikiranku, kata Tuhan, bukan seperti pikiran kamu. Dan jalanku, kata Tuhan, bukan seperti jalan kamu. Setinggi langit dari bumi, setinggi itulah jalanku, kata Tuhan, daripada jalanmu, manusia. Dan pikiranku daripada pikiranmu. Amen. So, di sini kita manusia boleh kumpul semua pikiran kita manusia untuk mengetahui Tuhan langsung mustahil. Kenapa? Kita masih di dunia ini.
di bumi tidak akan mengerti sepenuhnya yang di surga. Itu Allah. So, adalah baik untuk kita, siapa yang mencipta manusia dan segala langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Allah, pencipta segalanya. Dia mencipta kamu dan saya untuk Dia sendiri. So, diberkatilah kita yang mendengar firman-Nya, walaupun tidak paham, menerimanya. Karena Ia Bapa. Dia memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, kamu dan saya yang percaya pada Yesus Kristus. Amin. Yes. Dan kemudian dia mengata. Kenapa dia mengata seperti ini? Kemudiannya kita membaca ya. Ayat 10. Firman-Ku katanya. Seperti salji dan hujan yang turun dari langit untuk membasahi bumi. Serta menumbuhkan tanaman sehingga menghasilkan benih untuk ditanam. Dan makanan untuk dimakan. Demikian jugalah firman yang aku ucapkan. Akan berjaya mencapai tujuanku. Dan melakukan setiap perkara yang aku tentukan. Yang baik. Amen. Jadi, Dia mencipta langit dan bumi. Dia menghujan langit dan bumi supaya bumi hidup. Begitu juga firman-Ku, kata Allah yang mencipta kamu dan saya. Aku utus, aku hantar firman-Ku kepadamu untuk memberkatimu supaya kamu menjadi hijau dan berbuah berlipat-lipat. Amen. Kepada kamu dan saya yang menerima firman Tuhan. Tetapi tidak kepada orang yang menolaknya. Orang yang menolaknya akan binasa. Karena siapa kita mau bertengkar atau berdebat dengan Tuhan yang mencipta kita. So diberkatilah kita yang ada firman Tuhan. Amen. Terus baca, telan, digest, lakukan. Haleluya. So pagi ini kita sekali lagi akan mendengar firman Tuhan. Ya, kalau tidak mengerti, tidak mengapa. Sambut saja ya. Terima saja. Ada masanya nanti Tuhan menyatakan kepada kamu dan saya kebenaran yang kamu belum mengerti. Kita akan mengerti. Satu hari nanti kita akan mengerti sepenuhnya. Firman Tuhan mengata, apa pengertian kamu dan saya sebagai gerejanya? Nubuat-nubuat kamu dan saya dan pengetahuan kamu dan saya belum lengkap, kata firman Tuhan. Tetapi apabila yang sempurna datang, kamu menjadi sempurna, kata Tuhan. Pada masa itu kamu akan mengenali Tuhan. Seperti Tuhan mengenali kita sekarang. Pada hari itu nanti, itu pengangkatan. Lengkap. Komplit. Sempurna kita. Oke? So, kita kembali ya. Saya mau terus sambung khotbah yang berjudul yang baru dan yang lama ya. Daripada Yesaya 42, yaitu perjanjian lama. Yesaya 42, pasal 42 itu dan ayat 9. Tuhan Allah mengata kepada Nabi Yesaya, yaitu kurang lebih 800 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus datang ke bumi ini. Tuhan sudah memberitahu Nabi Yesaya begini. Dia mengatakan kepada Nabi Yesaya, apa yang telah ku nubuat dulu, apa yang telah ku kata melalui nabi-nabi dulu, telah dilaksana, telah kulaksanakan, telah berlaku. Itu yang dulu, itu yang lama kan? Itu perjanjian lama. Dan kemudian Tuhan mengata kepada Nabi Yesaya semasa dia hidup di bumi ini, sekarang Nabi Yesaya, aku mau memberitahu kamu apa yang akan kulaku pada masa depan. Sebelum berlaku aku memberitahu kamu. Itu di dalam Yesaya pasal 42 ayat 9. Dia mengata tentang yang baru. Dia mengata tentang Yesus. Tentang perjanjian baru. Juga begitu, 100 tahun kemudian setelah Yesaya, Tuhan mengingatkan janji yang sama. Yang akan dilakukannya bila Yesus datang.
700 tahun. Itu zaman Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 35. The book of Jeremiah pasal 31 ayat 31 sampai 35. Ya, janji yang sama. Janji perjanjian baru. Dan itu sudah digenapi bila Yesus datang. Yesus adalah yang baru itu. Yesus adalah perjanjian yang baru itu. Kita tahu Yesus tidak pernah lama, kan? Kita membaca tadi from the book of Lamentations, dari ratapan, kasih setianya sentiasa baru. Tiap pagi baru. Dulu saya pikir perkataan itu segar, fresh. No. Tuhan mengatakan bukan fresh, tetapi new, baru. Berartinya Yesus tidak pernah lama. Kasih setia Allah adalah Yesus, sentiasa baru. Jadi bila firman Tuhan mengatakan aku akan melakukan yang baru, dia maksud Yesus yang baru. Dan apa yang dilakukan Yesus adalah yang baru, sentiasa baru. Tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amen. Jadi kita telah mendengar minggu lalu, kebenaran tentang yang baru adalah Yesus Kristus. Kebenaran kedua adalah Yesus Kristus adalah perjanjian baru. Dia yang datang menjadikan perjanjian lama itu, menyajikannya perjanjian baru. Amen. Itu sebab kamu dan saya sekarang bukan yang lama. Gereja bukan di dalam perjanjian lama. Semua gereja Tuhan sekarang adalah gereja perjanjian baru. Ini kita harus tahu. Amen. Di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13, di dalam versi BM. Saya menggunakan dua versi pagi ini seperti minggu yang lalu. Versi BN dan versi Indonesia. Oke. So di dalam Ibrani pasal 8 ayat 13. Firman mengatakan, oleh sebab Allah berfirman tentang perjanjian baru. Dia menjadikan perjanjian pertama itu lama. Perjanjian pertama itu lama. Itu adalah perjanjian lama, betul? Jadi ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa saja yang menjadi lama dan usang akan segera lenyap. Tuhan mengatakan di sini perjanjian lama itu yang lama dan usang. Usang berarti tidak dipakai. Itu kata firman Tuhan di sini. Tetapi kita harus membaca lebih daripada itu untuk mengerti seluas dan dalamnya. Oke? Dan karena, kalau kita membaca tulis yang mengambil nota, Ibrani pasal 8 ayat 5, dan Ibrani pasal 10 ayat 1, dan kemudian Kolosi pasal 2 ayat 16 sehingga 17, di sini saya mau minta maaf, karena minggu lalu, bila saya dengar khotbah saya sendiri, saya bilang Kolosi pasal 1, salah itu. Sepatutnya Kolosi pasal 2 ayat 16 sehingga 17. Yaitu tiga-tiga rujukan itu mengatakan tentang bayangan. Perjanjian lama itu adalah bayangan. Shadow. Bayangan siapa? Bayangan dia yang di sorga. Amen. Jadi orang Israel, Tuhan memberi mereka perjanjian lama. Dan mereka ikut bayangan. Bayangan siapa itu? Bayangan dia yang benar di sorga. Tetapi 800 tahun kemudian setelah Nabi Yesaya nubuat, bayangan di sorga itu telah turun. Yang di sorga itu, yang bayangan diikut oleh orang Israel. Yang di sorga itu turun dari sorga dan datang ke bumi ini. Namanya siapa? Yesus Kristus. Jadi sekarang kita tidak perlu bayangan lagi. Kenapa?
Bayangan itu menunjuk kepada yang benar kan, yang wujud, the substance. Dan sekarang yang benar itu, yang wujud itu dari surga telah datang. So kita tidak perlu bayangan itu. Itu firman Tuhan. Oke? Jadi soalannya, semua gereja sekarang, gereja Tuhan adalah gereja perjanjian baru. Jadi soalan yang saya tanya minggu lalu, so kita semua gereja perjanjian baru, so adakah kita buang ataupun masih perlu perjanjian lama itu? Buku perjanjian lama itu perlu kan? Masih itu sebab kita memiliki Alkitab yang lengkap ya. Ini? Betul? Oke, di dalam Alkitab yang lengkap ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul? Itu Alkitab yang lengkap. Jadi saya mau tanya, di dalam Alkitab yang lengkap itu buku, dalam perjanjian lama beberapa buah buku? Berapa buah buku ada di dalam perjanjian lama? 37. Amin. So no problem. Kadang-kadang kita lupa ya. Di dalam perjanjian lama ada 37 buku. Jangan ada kurang, jangan ada tambahan. Dan di dalam perjanjian baru pula ada berapa buku? 27. Kadang-kadang kita lupa. No problem. Jadi, dalam perjanjian baru ada 27 buku. 27 buku. Dan dalam perjanjian lama 39 buku. Jadi, Alkitab yang lengkap mempunyai berapa buku semuanya termasuk yang baru yang lama? 66. Ingat itu. Jangan ada kurang, jangan ada tambahan. Amen. Ada orang di belakang sana? Oke. Right, balance. Oke. So, kita masih perlu, kita gereja perjanjian baru masih perlu buku perjanjian lama itu. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 31 mengata, ini daripada versi BM, adakah hal ini berarti bahwa karena kita percaya kepada Yesus Kristus, berartinya karena kita sekarang percaya pada Yesus Kristus, karena kita adalah gereja perjanjian baru lah. Betul? Betul tidak? Karena kita sekarang perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, adakah itu berarti kita boleh memansuhkan Taurat? Terminate. Ataupun menghapuskan, mentiadakan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah perjanjian lama. Dan firman mengatakan tentu tidak. Absolutely not. Tentu tidak. Sebaliknya kita mendukung Taurat itu. We establish the law. Amen. Jadi itu sebab semua gereja pada mulanya orang baru mungkin ada hanya perjanjian baru. Tapi kemudian sudah kamu belajar Alkitab, kamu perlu memiliki kitab yang lengkap. The complete Bible. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Total jumlah 66 buku. Amen. Oke? So, tetapi, ada tetapi. Kita harus memiliki buku perjanjian-perjanjian lama kan? Kita juga ada perjanjian baru. Buku perjanjian baru itu. So, yang biasanya antara mereka yang di dalam hukum Taurat, yang di dalam perjanjian lama itu, dengan kita yang di dalam perjanjian baru, yang sudah digenapi Yesus perjanjian lama itu menjadi perjanjian baru. Oke, ada bezanya, yaitu bila kamu dan saya membaca, mempelajari perjanjian lama ataupun mengajar perjanjian lama, ini penting. Penting untuk gereja, untuk Kristen. Kita tidak boleh mengajar perjanjian lama itu seperti Musa mengajar ataupun seperti imam-imam di dalam perjanjian lama mengajar perjanjian lama itu. Kita perlu mengajar perjanjian lama itu juga. Tetapi dalam nafas yang baru.
dalam pandangan Yesus yang telah menggenapi perjanjian lama itu. Dengan pikiran kita yang sudah dibaharui dengan pikiran Yesus. Oke, sekali lagi saya mau memberi contoh. Supaya kamu dan saya boleh mengajar orang dan tidak mengajar perjanjian lama itu seperti Musa. Kita harus mengajar perjanjian lama itu seperti Yesus mengajar. Oke? So, contohnya, oke. Siapa di sini sudah membaca habis perjanjian lama? Seorang saja angkat tangan. Yang lain belum. How long have you been a Christian? Berapa lama? Kalau kita tidak pernah membaca perjanjian lama ataupun perjanjian baru, banyak khotbah-khotbah yang kita dengar, kamu mungkin, tidak ada apa-apa. Why? Pernah kamu 1 minggu tidak makan nasi ataupun sayur? Saya pikir tidak pernah. Kalau pernah, mati. Begitu juga banyak, I'm sorry to say, it's the truth. Banyak Kristen datang gereja mati. Mendengar? Don't know. Serius. Kita menyembah Allah yang kudus. Kalau kamu pernah bertemu dengan Yesus, hidup kamu tidak akan sama. Oke. Kiranya saya sekarang mengajar perjanjian lama. Oke, kalau kita telah membaca perjanjian lama, tentu kita mengetahui bahwa orang-orang Allah di dalam perjanjian lama itu orang lelaki lah. Banyak istri kan? Siapa mau banyak-banyak istri di sini? Siapa mau banyak-banyak suami di sini? Banyak istri. Ibrahim ada lebih daripada 2 istri. Saya membaca. Kemudian siapa lagi? Yakub. Apa itu? Ibrahim. Dan kemudian Daud. Musa juga banyak istri. Daud banyak istri. Lebih dari 3. Yes. Dan anak Daud siapa namanya? Berapa orang istri anak Daud tuh? Siapa namanya? Raja Salomo. Berapa orang istri Salomo? 700 orang istri. Belum pernah dalam sejarah dunia ini saya mendengar ada seorang lelaki memiliki 700 istri. Wah. Dan bukan hanya 700 istri, ada 300 gundik-gundik. Concubine. Totalnya 1.000. Wah. Patutlah dia riwayat hidupnya dia tumbang jatuh dalam dosa karena istri dia. Hai istri-istri, di sini semua istrinya baik kan? Istrinya kudus, amin. Suami-suami baiklah juga, amin. So, jadi yang sedihnya di dalam gereja ada Kristen. Mereka bercerai-berai, kawin lagi. Tukar partner, kawin lagi. Kenapa? Mereka mengatakan, di dalam perjanjian lama. Daud lebih 4 orang istri. Ibrahim juga banyak istri. Solomon lebih lagi banyak. Jadi mereka mengatakan tidak salah. So itu perjanjian lama. So saya mau tanya, bagaimana perjanjian baru hal-hal mengawin. Oke. Kita membaca ya. Di mana itu? Di dalam Markus pasal 10 ayat 2 sehingga 12. Saya membaca habis supaya kita jelas. Dan tulis juga, saya tidak membaca Matius, tidak mau membaca semua. Matius pasal 19 ayat 3 sehingga 9. Saya mau membaca daripada Markus, the book of Marks. Pasal 10 ayat 2 sehingga 12 ya. Mari kita mendengar bersama ya. Beberapa orang Farisi ini adalah orang yang beragama di
Yerusalem. Datang hendak memerangkap dia. Memerangkap siapa? Yesus kan? Di huruf besar Yesus dia. Mereka berkata, menurut Taurat kita, menurut Taurat itu perjanjian lama, bolehkah orang menceraikan istrinya? Oke, boleh? Ini mereka mau tes Yesus. Yesus menjawab dengan bertanya. Dia menjawab dengan bertanya. He replied by asking a question. Oke? Apakah perintah yang diberikan oleh Musa kepada kamu? Taurat Musa. Old Testament, perjanjian lama itu. Right? Dan mereka menjawab, Musa membenarkan seorang menceraikan istrinya asal menulis surat cerai. Musa mengatakan, kamu ceraikan istri kamu lah. Nanti saya tulis surat cerai. Buktinya kamu surat cerai istri. Jadi apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada mereka, Musa menulis perintah itu karena kamu terlalu sukar diajar. Berarti kamu terlalu mengeraskan hatimu. Itu sebab Musa menulis surat cerai itu dan membiarkan mereka menceraikan istri. Tetapi pada mulanya, pada waktu Allah mencipta manusia, di sini Yesus membawa orang-orang yang beragama ini kepada mulanya, kepada permulaannya. Bilakah permulaan itu? Di buku apakah Allah memula segala sesuatu? Di buku apa? Amen. Kejadian, Genesis. Pasal 1. Di sini Yesus menunjukkan kepada apa yang dikata Allah di dalam Kejadian pasal 1. Kata Yesus, ada dikatakan bahwa Allah menjadikan mereka lelaki dan perempuan. Halo? Lelaki dan perempuan. Itu penting. Saya tidak mau meneruskannya. Itulah sebab seorang lelaki meninggalkan ibu bapaknya lalu bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan siapa? Istrinya. Berarti orang yang kawin itu, dua itu menjadi satu. Oke, kita baca lagi. Dan kedua-duanya menjadi satu, kata Yesus. Tetapi apa kata kamu dan saya? Kita melihat dengan mata kasar kita, orang yang kawin itu lelaki dan perempuan, dua orang fisikal kan? Tetapi di mata Allah. Ini penting. Siapa yang mencipta lelaki dan perempuan? Manusia? Allah. Tuhan. Di mata Tuhan, apabila orang itu sudah kawin, dia menjadi satu orang. One person. Satu. Itu penting. Dengan demikian mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu, kata Yesus di sini. Oleh itu, mereka yang telah disatukan oleh Allah. Siapa yang menyatukan orang kawin itu? Allah. Karena Allah yang mencipta manusia, tuh, amen. Tidak boleh dipisah oleh manusia. Amen. So, setelah mereka pulang ke rumah pengikut-pengikutnya, bertanyalah mereka kepada Yesus tentang hal itu. Tentang apa? Tentang perkawinan orang yang menjadi satu itu. Tidak boleh dipisah. Jadi Yesus menjawab di sini, mengatakan, seorang lelaki yang menceraikan istrinya lalu berkawin dengan wanita lain, berzina terhadap istrinya yang pertama. So, kalau seorang lelaki itu mencerai istrinya dan istrinya masih hidup, dia kawin perempuan lain, dia berdosa. Apa dosanya? Zina. Oke. Demikian juga seorang wanita yang menceraikan suaminya lalu berkawin dengan lelaki itu pun berzina. Itu dosa. Oke. Ini adalah perjanjian baru. Sama dengan perjanjian lama? Tidak sama. Ini perjanjian baru. So, kalau ada was-was, kalau ada satu soalan yang kamu mau tanya, karena kes-kes kita berlainan, ya, sudah bercerai kah, belum bercerai kah, mau bercerai kah? Kita boleh tanya pemimpin-pemimpin di sini, ataupun WhatsApp di dalam kumpulan kita.
Itu bagus. Supaya kita tahu. Nah, banyak case-case yang lain. Ada jawabannya di sini. So di sini saya sentuh karena tentang perkawinan ya. So, kenapa? Saya tanya kenapa pada perjanjian lama, wah orang Allah, Ibrahim orang Allah, Musa orang Allah, Daud orang Allah, semua ini. Mereka kawin banyak perempuan, banyak wanita. Dan Roh Kudus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30. Allah mengatakan, Allah telah mengabaikan zaman kebodohan kita manusia. Tetapi sekarang, yaitu di dalam perjanjian baru, Allah mau semua manusia di merata tempat, di seluruh dunia, bertobat dari kejahatan. Amen? So, kalau kita sekarang Kristen, ibu bapak Kristen, perhatikan anak-anak kita. Yang sedihnya banyak penceraian berlaku di seluruh dunia sekarang. Kenapa? Karena I love you, you love me. Perasaan, tetapi belum kenal siapa lelaki itu, belum kenal siapa perempuan ini. Ada yang belum sampai setahun, ada yang setahun, 2 tahun, kawin. Sudah kawin, baru tahu dia kawin orang gegasi ini. Lelaki itu. Dan baru lelaki itu tahu, oh perangai perempuan ini. Tidak ngam, perangai yang sama perangai, ada perangai semuanya. Gaduh, cerai-berai. Jadi, saya mau menasihat kepada muda-mudi, halo muda-mudi yang banyak juga ya. Yang tua pun muda-mudi lah, Pedi angkat tangannya. So, kenal pasanganmu. Tidak salah kita berkawan, kenalkan dulu sedalam-dalam. Kenal waktu senang, waktu susah, waktu ada masalah, waktu tidak ada masalah. Baru kamu tahu, waktu kamu marah, dia marah. Baru kamu tahu siapa orang itu. Adakah dia benar menyintai kamu? Setan pada akhir zaman ini akan berusaha untuk menghancurkan semua keluarga, semua manusia. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Yes. So ini baik. Ibu bapak harus bertanggung jawab selagi anak-anaknya belum kawin. You're still under responsibilities of your parents. Amen. Kalau dia sudah kawin pun kita boleh nasihat, tetapi kita tidak boleh menguasai dia lagi sebab dia sudah kawin kan. Dia ada istri, suami, ada anak-anak. Dia satu keluarga yang baru. So, puji Tuhan, amin. So, jangan memerangkapkan diri. Sedih, banyak Kristen pandai, ada yang mengajar, tetapi tidak mengajar dirinya, tidak mengajar keluarganya, tidak terkawal. Tetapi haleluya, haleluya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan banyak sedih. Kenapa melihat banyak Kristen, dia mengajar orang tetapi dia tidak mengajar dirinya sendiri. Apa yang dunia mau melihat adalah buah. Yesus mengatakan, buah. Baru orang tahu kamu benar murid saya. Amin. Betapa kita perlu belajar, yes? So, kita melihat Allah mengabaikan, tidak melihat zaman kebodohan kita. Itu sebab perjanjian lama mereka boleh kawin banyak istri. Tapi walaupun mereka banyak istri, mereka taat kepada Tuhan. Itu pilihan Tuhan. So kalau Tuhan itu sangat ganas, tidak ada seorang manusia boleh selamat. Semua kita teruk sangat manusia kita. Sekarang makin teruk. So puji Tuhan, dia sabar. Yes, tetapi jangan membahayakan hidup kamu dan saya. Anytime kita boleh meninggal dunia. Ya,
belum terlambat. Yes, selagi hidup ada, kita terus taat setia kepada Tuhan. Yes, itu satu dari contohnya. Ya, bagaimana kita membaca ataupun kita mengajar perjanjian lama dari buku perjanjian lama dari pandangan perjanjian baru, dari dalam Yesus Kristus. Oke, apalagi contoh? Oke, ini diberi Tuhan kepada saya sebab Tuhan tahu dia mau gerejanya bangkit dan bangun. Satu daripada perkara yang penting di dalam gereja. Oke, pagi tadi kita telah mendengar kutipan hari Minggu. Saya selalu mengatakan pemberian hari Minggu yang kita beri pada Tuhan. Ya, di dalam kota yang kita beri kepada Tuhan, kita tidak membawa beras, tidak membawa ternakan lagi, betul? Kita memberi keuangan, memberi uang dalam bentuk uang, betul? Di mana-mana saja gereja ada pemberian hari Minggu yang diberi uang, cara duitnya uang, dengan sukacita. Ada yang di dalam bentuk cek, account bank, beri kepada Tuhan. Sebenarnya diberi kepada gereja untuk pelayanan gereja, itu dia. Tuhan terlalu kaya, dia tidak perlu. Tetapi firman mengatakan beri kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjaga apa yang kamu ada selepas itu. Haleluya. Jadi di dalam perjanjian lama, pemberian itu juga dipanggil apa? Perpuluhan, betul? Tithing. Sumbangan kita. Persembahan kita. Dan di dalam perjanjian lama, orang Israel bila dia datang kebaktian hari Minggu ke hari yang ketujuh pergi bait Allah, mereka akan membawa persembahan, korban-korban ternakan, yes, dan dari ladang juga, dan mereka akan memberi buah yang pertama yang dipanggil perpuluhan, tithing. Jadi contohnya, ini perjanjian lama harus beri. Tidak boleh tidak. Amen. So, mereka, kalau mereka ada 10 binatang yang dipanggil domba. Saya suka makan mie domba itu. Enak ya. Kalau 10 domba kamu ada, kamu memberi buah yang pertama. Yang terbaik itu daripada 10 domba itu, domba, 10 domba, kalau perpuluhan 10%, berapa domba kamu beri kepada Tuhan? Berapa ekor? Siku. 1 ekor. Itu 10%, 10%. Jadi kalau kamu buah pertama dari gandum kamu ataupun beras ada 10 guni beras. Jadi perpuluhan kamu membawa buah yang pertama itu kepada Tuhan, beri kepada Tuhan 10% daripada 10 guni itu. Berapa guni? 1 guni. So, kalau sekarang kita di kota sini sekarang semuanya membawa uang, duit kan? Jadi, berapa gaji di Malaysia ini? Berapa banyak gaji di Malaysia yang paling rendah sekali? Berapa? 1.500. Itu di dalam pikiran saya. Betul juga, puji Tuhan. Gaji yang dibayar kepada orang di Malaysia ini yang bekerja, gaji sebulan adalah 1.500, betul? Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu, kalau dia pergi ke gereja, dia memberi buah yang pertama. Bila dia terima gaji 1.500 itu, dia harus terus mengenepikan, memisahkan untuk diberi kepada Tuhan perpuluhan 10% itu. Berapa kosnya daripada 1.500? 10-an itu berapa? 150. Amen. Itu perjanjian lama. Yang sedihnya, banyak gereja bila mereka membaca buku perjanjian lama dan membaca tentang pemberian hari Minggu, tentang perpuluhan. Saya mau tanya di sini, di dalam gereja perjanjian baru masih ada perpuluhankah? Tithing. Di mana firman Tuhan mengatakan tidak ada? Bagi tahu saya. Ada? Siapa yang mengatakan tidak ada? Siapa yang mengatakan ada? Dua-dua betul.
What do you mean? Hah? Ya, tidak ada di dalam firman Tuhan Alkitab, seluruh Alkitab, tidak ada yang mengatakan kita berhenti memberi pepuluhan. Juga tidak ada di dalam Alkitab mengatakan kita, saya bercakap tentang gereja, bukan orang Israel, bukan perjanjian lama. Tidak ada mengatakan kita harus memberi, tidak ada. So, kalau kamu dan saya mau memberi, beri. Betul? Kalau kamu tidak mau memberi, saya tidak dapat memaksa kamu. So, tetapi sedih di gereja, ada gereja mengatakan kamu harus memberi pepuluhan. You must give tithing. Ada? Pernah dengar? Saya pernah. Tidak, Pak, tidak sedikit ramai gereja, banyak gereja di Kuching ini, Malaysia, di dunia ini yang mengatakan kamu mesti memberi pepuluhan. You must give tithing. So, kamu tahu apabila itu berlaku, apa yang berlaku kepada gereja itu? Firman Tuhan mengatakan kepada saya, the letter kills. What is the letter kills? Old Testament, hukum Taurat itu mematikan. Dan apa yang berlaku bila gereja itu memaksa ahli-ahli gerejanya memberi pepuluhan? Dan mereka terpaksa. Tidak ada kehidupan di dalam gereja itu. Bukan maksud saya physical. Firman Tuhan mengatakan, the letter kills. Surat itu mematikan. Gereja itu mati. Berartinya mati rohani. Kamu tidak akan melihat kesembuhan ataupun pergerakan ataupun hadirat Tuhan di dalam gereja ini. Ini penting sekali. Kita diam di dalam waktu hari-hari yang terakhir. Yes. So, sekarang, oke, ingatkan saya apa di mana? Oke, saya perlu ingat ini, karena kadang-kadang saya lupa ya. Oke, jadi di dalam gereja Tuhan perjanjian baru sekarang, oke, sumbangan kita, pemberian kita pun boleh memberi pepuluhan. Kalau tidak mau memberi, no problem. Oke, saya mau membawa kita kepada perjanjian baru ya. Kita gereja perjanjian baru. Pemberian kepada Tuhan di dalam perjanjian baru. Yaitu buku 2 Korintus pasal 8 ayat 12. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Oke. Ini tentang pemberian uang. Kutip dari gereja untuk menolong satu gereja yang lain. Ya. Dan Rasul Paulus mengatakan diurapan oleh Roh Kudus 2 Korintus pasal 9 ayat 12. Oke, berbunyi begini. Sebab jika kamu rela, apa kataan rela? Willing. Jika kamu rela untuk memberi uangmu, ya, maka pemberian itu akan diterima. Amen. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Berarti kamu memberi uang itu karena berdasarkan apa yang ada padamu, yang ada padamu, kamu ada, kamu memberi dengan kerelaan hati, betul? Oke, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kalau kamu tidak ada apa-apa, tidak dapatlah kamu memberi. Saya ingat beberapa kali saudara kita yang buta di sini, saya bawa karena semua kita, harus diberi peluang untuk memberi. Saya datang kepada dia yang buta, oke. Saudara, oke, kamu memberi pemberian hari Minggu. Tidak ada. Dia cakap tidak ada. No problem. So kita mau memberi peluang kepada orang semua untuk memberi. Kenapa kamu memberi? Karena kamu mengasihi Tuhan. Karena kamu mengasihi manusia. Dengan rela hati. Dengan apa yang ada pada kamulah. Oke? Dan di dalam 2 Korintus pasal 9, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sehingga 8 ya. Tulis saja. Ini untuk kamu dan saya, gereja Tuhan perjanjian baru. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, betul? Diulang lagi. Jangan dengan sedih hati. Ada orang memberi sedih hati. Betul, Pak? Bagus jangan memberi, betul?
Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Ada paksaan. Itu sebab saya bilang tadi ada gereja memaksa orang yang memberi. Ahli-ahli gereja mereka. Pernah berapa kali mereka di luar sana. Telepon saya dulu, belum ada WhatsApp, belum ada message dulu. Telepon yang lama ya. Bertanya, kami di gereja ini, pastor kami memaksa kami untuk memberi pepuluhan. Mereka berkata. Jadi saya bilang, sorry, kamu di gereja sana, kamu tanya pastor kamu lagi lah. Kamu baca Alkitab, saya tidak mau menjawab soalan itu. Nanti dia bilang, pastor ini, pastor Mila mengatakan begini. Dan orang semua tunjuk saya. Saya bilang, rujuk kepada Alkitab lah. So, no problem lah. Ya. Dan jangan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. So sekarang jelas? Amin. Ya, haleluya. Amin. Kamu beri beribu-ribu ringgit pun no problem. Kamu memberi sedikit pun no problem. Apa yang telah ditetapkan dalam hatimu. Sukacita, sukarela. Itu sebab Tuhan senang melihat orang yang memberi dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya. Jadi kita melihat di sini. Oke. So, kalau gereja itu memaksa orang, kamu mesti ini buat ini, jangan buat ini, jangan buat itu. Mesti memberi pepuluhan. Dia di dalam pelayanan perjanjian lama. Perjanjian lama hukum Taurat itu mematikan. Oke, saya membaca daripada firman Tuhan supaya kamu dan saya jelas. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 6 ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Ini firman Tuhan. Ya. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Siapa kamu? Kristen, gereja, surat Kristus. Wah, kita di sini surat Kristus. Bagaimana kita boleh surat Kristus? Karena ada yang menulis suratnya, ada yang menulis kebenarannya di dalam hati kamu dan saya, supaya kita menyinari. Surat Kristus, yang kebenaran dari Kristus, oke? Ya, yang ditulis oleh pelayanan kami, kata Rasul Paulus. Yang ditulis oleh bila kamu dan saya mendengar khotbah-khotbah, pengajaran, bila kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, Allah menulisnya di dalam hati kita dan kita berjalan bergerak. Kita adalah surat Kristus. Amin. Ya, ditulis bukan dengan tinta, bukan dengan ink, bukan dengan pen, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup oleh Roh Kudus. Oke? Bukan pada loh-loh batu. Saya mau tanya, loh-loh batu. It's not on the tablets of stone. Not on the tablets of stone. Itu merujuk kepada apa? Perjanjian lama. Betul? Di mana Allah menulis di dalam loh-loh batu? Di mana? Di Gunung Sinai. Dia panggil Musa ke atas itu. Gunung itu. Dan Allah sendiri menulisnya. Firman Tuhan mengatakan bagaimana Allah menulisnya dengan Roh Kudus. 10 hukum itu, the 10 commandments. Di atas loh batu. Itu perjanjian lama. Oke, kita terus membaca ya. Melainkan pada loh-loh daging. Daging apa? Daging domba. No, bukan domba. Ya. Yaitu dalam hati manusia. Hati manusia yang lama ke yang baru? Yang baru. Bagaimana Allah menulisnya di dalam hati manusia? Hati kamu dan saya lah. Dengan ink, dengan pen? Amen. Tepat sekali murid-murid. Haleluya. Oleh Roh Kudus. So kita membaca ya. Di sini. So demikianlah besarnya keyakinan kami, kata Rasul Paulus, kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri.
Pekerjaan kami itu tenaganya, hikmatnya bukan datang daripada kami sendiri, katanya. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Berartinya dari Allah. Allah yang bekerja di dalam kami dan melalui kami. Begitu juga kamu dan saya. Tuhan oleh Roh Kudusnya harus bekerja di dalam kamu dan melalui kamu dan saya. Amin. Kalau tidak ada pelayanan. Oke. Ialah membuat kami, ialah di sini L besar, yaitu Yesus Kristus lah membuat kami, kata Rasul Paulus, sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Jadi kita di sini, di gereja ini, pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin, keahli-ahlinya, semuanya dari perjanjian baru. Amin. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, hukum Taurat. Tidak datang dari, tidak di dalam perjanjian lama. Ya, itu dia. Tetapi dari Roh. Amen. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Itu sebab saya bilang tadi, kalau ada gereja yang mengajar dari buku perjanjian lama, cara Musa ataupun imam-imam dari perjanjian lama mengajar, gereja itu mati. Harus gereja bertobat, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau tidak, gereja itu mati. Gereja perjanjian baru harus mengajar dari buku perjanjian lama dengan nafas baru dari pikiran yang telah dibaharui oleh Yesus, dari Tuhan Yesus sendiri. Siapa Tuhan Yesus? Itu firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah Roh. Kita ada Roh Kudus, men. Yesus adalah Roh itu di dalam kamu dan saya. Nah, dia yang mengajar. Dan bila kita mengajar begitu dari Roh, gereja itu hidup, bergerak, panas, amen, menyembah dalam roh kebenaran, bergerak dalam karunia-karunia roh, menjangkau jiwa-jiwa, tumpang tangan kepada orang sakit, sembuh, usir roh-roh jahat daripada orang yang kerasukan setan, bebas, bangkit orang mati. Beritakan Injil. Ada hasilnya. Jangkau jiwa-jiwa. Yes. So, kita melihat di sini surat yang mematikan itu diterima oleh siapa? Surat yang mematikan itu diterima oleh Nabi Musa. Musa. Saya panggil dia Musa, bukan Nabi. Dia juga memang dia seorang Nabi. Juga orang pemimpin, orang pembebas yang membebas, the deliverer of the Old Testament. Ya, Musa menerimanya di atas gunung Sinai. Surat yang mematikan itu. Tetapi pada saat itu perjanjian lama apa? Untuk orang Israel. Dan orang Israel seharusnya membawa berita baik itu kepada seluruh dunia. Tetapi mereka gagal. Dan Yesus datanglah. Dan Yesus membawa berita baik bukan hanya untuk orang Israel, kan? Untuk semua bangsa di muka bumi ini. Kita lihat hikmat rencana Tuhan terbaik sekali. So, bila Musa pergi ke atas gunung sana itu menerima surat yang mematikan itu tadi, yaitu perjanjian lama. Pada saat Musa menerima hukum Taurat itu, perjanjian lama itu, pada saat itu, hari itu, kamu tahu berapa orang Israel mati? 3.000. Semasa Tuhan memberi hukum Taurat, yaitu perjanjian lama itu, 3.000 umat Israel mati. Tetapi pada saat Tuhan bukan memberi surat yang mematikan itu, bukan memberi hukum Taurat yang ditulis di dalam loh-loh batu, tetapi bila Tuhan memberi Roh Kudusnya di Yerusalem, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41, 3.000 jiwa selamat hidup diberi oleh Roh Kudus kehidupan baru. Amen. Luar biasa. So, gereja, kamu dan saya, kita harus belajar
Bagaimana kita mengajak orang akan menentukan adakah mereka memang hidup dalam roh ataupun hidup yang mati di dalam perjanjian lama. Ini serius. Amen. So, banyak gereja tidak suka message ini. Mereka suka yang lama. Tetapi ini kebenaran Tuhan. Haleluya. Jadi bila Tuhan mengadakan yang baru, dia hanya berada dan hadir dan bergerak di dalam yang baru itu. Dia tidak akan ada bergerak di dalam yang lama. Amen. So, semenjak ingat tidak bila Yesus masa dia di dunia ini sebelum dia disalib, dia pergi ke Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 21 sehingga 24. Boleh tulis ya. Yesus di Samaria, dia bertemu dengan siapa? Perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria itu mengatakan kepada dia, "Oh, kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Tetapi kami orang Samaria menyembah di atas gunung ini, Pak. Gunung ini." Kata Yesus kepada orang perempuan Samaria itu, masanya akan tiba. Dan sudah tiba. Di mana penyembah-penyembah yang benar tidak lagi menyembah di Yerusalem ataupun di gunung ini. Karena Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh manusia dan di dalam kebenaran, bukan palsu. Bukan tidak benar, bukan pura-pura. Ya, di dalam Roh Kudus. Kebenaran itu adalah juga Yesus Kristus. Jadi ini adalah penyembah-penyembah yang dicari Allah sekarang. Setelah Yesus mengatakan kebenaran itu, dia mati. Dan kamu tahu beberapa ketika kemudian bait Allah di Yerusalem runtuh. Dihapus oleh kerajaan Rom. Belum lama setelah Yesus mati itu, digenapi firman Yesus. Dan sampai sekarang tidak ada lagi bait Allah di Yerusalem. Tidak ada. Berapa tahun sudah? Kurang lebih 2000 tahun. Mereka tidak dapat menyembah. Tidak ada bait Allah, tidak ada perjanjian lama. Kenapa? Yesus sudah mengenapi perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dan sekarang bait Allah di mana? Sini. Kita adalah rumah Allah. 2 Korintus pasal 3, 2 Korintus pasal 6. Jadi, kita tidak perlu pergi ke Yerusalem. Tetapi banyak orang mau pergi ke Yerusalem. Tidak salah. Makan angin. Makan angin. Traveling, touring. No, it's good. Ya, tetapi sekarang saya melihat bait Allah di sini. Kita rumah Allah. Kita boleh menyembah di mana-mana. Bila masa saja. Wah, haleluya. So, semua kita, bukan hanya orang Israel. Di dalam Efesus, buku Efesus pasal 2 ayat 18, saya mau menghabis dengan ini firman ini. Buku Efesus pasal 2 ayat 18 ya. Berbunyi begini. Karena oleh dia, di huruf besar, dia ini siapa? Yesus. Kita dua pihak. Siapa kita dua pihak ini? Pernah membaca ini firman Tuhan? Karena di dalam Yesus, di dalam Yesus kita dua pihak. Dua pihak di sini adalah umat Israel dan semua bangsa-bangsa di bumi ini, di dunia ini. Umat Israel satu pihak. Satu pihak lagi semua bangsa-bangsa, berbagai bangsa di muka bumi ini. Ini dua pihak ya. Dan firman Tuhan mengatakan, karena Yesus kita dua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa di surga. Good news. Ini perjanjian baru. Bukan hanya orang Israel, semua bangsa di muka bumi ini
di dalam Yesus boleh terus berjalan masuk ke dalam tempat yang maha kudus di sorga, bertemu dengan Bapa. Anytime, anytime. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Kita bertemu lagi minggu depan. Yes. Ada lagu itu. We place you on the highest place. For you are the great high priest. We place you high above all else, and we come to you and worship at your feet. Rendah sedikit. Thou art my God, and I'll exalt thee. Ada lagu tuh? Thou art my God, we will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good, and his mercies endureth forever. Siapa boleh nyanyi lagu itu? Tahu liriknya? Mari bersama. Thou art my God, and I will praise thee. Thou art my God, I will exalt thee. Oh, give thanks unto the Lord, for he is good. God is so good. And his mercy endureth forever. God is good. Amen. Thank you, Lord. Kita bertemu lagi. Kemalin. So kita boleh berdoa. Ada orang yang mau menerima Yesus sebagai juru